Salib kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang salib kasih. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri, saya Rosita Manalu dengan nomor induk mahasiswa 1905112708 dengan dosen pengampu Bapak Piki Setri Pernanta MPD. Salib kasih adalah sebuah tempat wisata rohani yang dibuat untuk mengenang jasa misionaritas Ingward Ludwig Nommensen, di mana Nommensen memulai misinya di tanah Batak, sehingga dia memandang ke arah Rura Selindung di bawah salib kasih. Khususnya bagi orang Kristen, terutama orang Batak, bahwa salib kasih seperti di gambar ini tidak asing lagi. Baiklah, di slide berikutnya saya akan menjelaskan tentang salib kasih dan sejarahnya. Tahukah Anda, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang terdiri dari 34 provinsi yang dimana terbagi dalam 5 pulau besar, yakni Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi dan Pulau Papua. Indonesia resmi memproklamasikan kemerdekaannya tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta. Di sini saya memberikan gambaran pulau-pulau di Indonesia. Slide berikutnya. Pulau Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pulau Sumatera. Asal nama Sumatera berasal dari keberadaan kerajaan Sumudra yang terletak di pesisir timur Aceh, di mana diawali dengan kunjungan Ibnu Battuta, petualang asal Maroko ke negeri tersebut pada tahun 1345, di mana dia melafalkan kota Samudra menjadi Samatra dan kemudian menjadi Sumatera. Selanjutnya nama ini tercantum dalam peta-peta abad ke-16 buatan Portugis untuk dirujuk pada pulau ini, sehingga kemudian dikenal meluas sampai sekarang. Sumatera adalah pulau ke-6 terbesar di dunia yang terletak di Indonesia, di mana dengan luas 473.481 km², di mana penduduk pulau Sumatera ini 57.940.351. Pulau Sumatera dikenal dengan nama lain yaitu Pulau Parca, Pulau Andalas atau Pulau Suwarnatwipa. Sumatera Utara. Sumatera Utara terkenal dengan wisata alam Danau Toba yang merupakan danau terluas wilayah danau terluas di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Danau Toba adalah danau yang terbentuk melalui gempa vulkanik atau gunung api. Wisata ini sudah menjadi objek wisata yang sangat terkenal yang dikunjungi banyak wisatawan, baik wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal. Demikian juga dengan Kabupaten Tapanuli Utara. Kabupaten Tapanuli Utara adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Utara dengan ibu kotanya berada di Tarutung. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki potensi wisata yang baik wisata alam, budaya, dan sejarah. Salah satu yang menjadi andalan wisata di daerah ini adalah objek wisata Nasrani, di mana salah satunya adalah objek wisata religi Monumen Salib Kasih yang dimana merupakan objek sejarah. Dr. I.L. Nommensen. Bagi orang Kristen, Nommensen tidak akan asing lagi, terkhususnya bagi orang Batak, di mana Ludwig Ingward Nommensen adalah seorang penyebar agama Kristen Protestan di antara suku Batak Sumatera Utara, di mana Dr. I.L. Nommensen berasal dari Jerman tetapi lebih dikenal di Indonesia.
di mana hasil dari pekerjaannya ialah berdirinya sebuah gereja terbesar di tengah-tengah di mana hasil dari pekerjaannya adalah berdirinya sebuah gereja terbesar di tengah-tengah suku Batak Toba, yaitu Huria Kristen Batak Protestan. Seperti yang kita ketahui bahwa Huria Kristen Batak Protestan atau lebih dikenal dengan sebutan HKBP tidak asing lagi karena telah banyak berdiri di Indonesia. Meski pada awalnya penyebaran Nasrani yang dibawa oleh Dr. I.L. Nommensen di Tanah Batak mengalami penolakan dengan usaha yang pantang menyerah, Nommensen akhirnya berhasil menyebarkan agama Nasrani di Tanah Batak, di mana seiring dengan perkembangan waktu dan ilmu pengetahuan, agama Nasrani berkembang pesat di daerah ini atau daerah Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Tapanuli Utara. Hal ini terlihat di mana agama Nasrani sebagai agama mayoritas di Kabupaten Tapanuli Utara sampai saat ini. Salib Kasih Tarutung. Salib Kasih Tarutung berdiri pada tahun 1993, di mana salib kasih ini adalah sebuah tempat wisata rohani yang dibuat untuk mengenang jasa misionaritas Nommensen, di mana agama Kristen ini yang berasal dari Jerman yang dibawa oleh Ingvar Ludwig Nommensen, yang dimana beliau hampir dibunuh di sana karena menyebarkan agama Kristen, di mana Nommensen memulai misinya di Tanah Batak dan merupakan tempat Nommensen untuk memandang ke arah Rura Selindung, di mana Rura Selindung ini berada di bawah salib kasih ini. Salib kasih ini terletak di Dolok atau Bukit Si Atas Barita, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Misionaris Nommensen yang berasal dari Jerman merupakan misionaris yang berhasil dalam menyebarkan agama Kristen di Tanah Batak, khususnya daerah Selindung, Kabupaten Tapanuli Utara, walaupun dia hampir dibunuh oleh orang Batak karena Nommensen berasal dari negara asing. Seberapa besarkah usaha Nommensen dalam menyebarkan agama Kristen di Indonesia? Usaha Nommensen dalam menyebarkan agama Nasrani di Tanah Batak menggantikan kepercayaan orang Batak yang animisme dan dinamisme di Tanah Batak yang sudah ada sejak zaman nenek moyang orang Batak, di mana usaha Nommensen dalam memulai penjabaran Injil sangat ganas, di mana pada saat Nommensen menyebarkan agama, pada masa itu juga ada penyakit yang menular, yang dimana disebut rakyat pada saat itu adalah penyakit begu atuk. Selain Nommensen, koleganya yang bernama Peter Hendrik Johannes juga menyaksikan keadaan yang sangat menyayat hati atau yang sangat ganas itu, di mana hampir 20-30 orang meninggal setiap harinya, di mana orang yang meninggal ini khususnya bagi anak-anak yang berumur sampai 8 tahun, sehingga banyak orang tua yang depresi dan bahkan melakukan bunuh diri karena kehilangan anak-anak mereka. Slide berikutnya. Sebenarnya apa yang terjadi di Tanah Batak? Pasti kawan yang lain penasaran kan? Sebenarnya yang terjadi di Tanah Batak difaktori oleh dua faktor. Yang pertama, tahun 1818 pasukan Padri Sumatera Barat menyerang ke Tanah Batak untuk menaklukkan raja-raja Batak dan terjadinya krisis kesehatan. Yang pertama, tahun 1818 pasukan Padri Sumatera Barat menyerang ke Tanah Batak. Sebab-sebab perang Padri adalah adanya perselisihan antara kaum adat dan kaum Padri sebagai akibat dari usaha yang dilakukan kaum Padri
untuk memurnikan ajaran Islam dan menghapus adat kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Campur tangan Belanda dengan membantu kaum adat, pertempuran pertama terjadi di kota Lawas, kemudian meluas ke daerah-daerah lain, di mana sehingga muncul pemimpin-pemimpin yang mendukung gerakan kaum Padri seperti Datuk Bandaro, Datuk Malim Bangsa atau Imam Bonjol, Tuanku Pasaman, Tuanku Ngaman Rencek, Tuanku Nan Cerdik, dan Tuanku Nan Gapuk. Di mana di sini kaum Padri ingin memurnikan pelaksanaan agama Islam, di mana gerakan Padri ini ditentang oleh kaum adat. Terjadilah bentrokan-bentrokan antara keduanya, di mana karena terdesak kaum adat meminta bantuan kepada Belanda. Di sini Belanda bersedia membantu kaum adat dengan imbalan sebagai wilayah Minangkabau. Dan adanya krisis kesehatan, di mana aksi nomesen di Tanah Batak, penginjilan melalui pengobatan dan pelayanan orang sakit yang dilakukan sang pendeta dalam menjangkau banyak orang Batak hingga agama Kristen berkembang pesat. Di mana aksi nomesen di Tanah Batak ini yang berjasa dalam menyebarkan agama Kristen, namun mengalami malapetaka, di mana malapetaka yang terjadi akibat adanya epidemi kolera di Tanah Batak yang sungguh sangat mengerikan, di mana saat itu angka kematian pada anak-anak sangat tinggi, di mana kampung-kampung yang tercemar wabah terasa mencekam, bahkan ada yang tinggalkan penghuninya. Sebagian besar keluarga memiliki lebih banyak anak di kuburan daripada di rumah, di mana diperkirakan 3 perempuan dari populasi anak yang dilahirkan telah meninggal sebelum usia 8 tahun, seperti penjelasan saya di slide berikutnya. Demikian juga dengan catatan Inger Ludwig Nommensen dalam suratnya tanggal 5 Juli 1875 yang menggambarkan situasi di kawasan Batak Toba, khususnya Kabupaten Tapanuli Utara, di mana Nommensen adalah misionaris jending, utusan dari seminar Rehenische Mission Gleeskap atau RMG, di mana dia bertugas menjadikan Tanah Batak sebagai ladang penginjilan. Ketika Nommensen memulai penyebaran Injil, penyakit ini yang menular ini disebut rakyat seperti yang tadi sebut penyakit begu atuk, di mana menurut sejarawan Belanda yang bernama Sita van Bemmelen yang meneliti surat-surat Nommensen bahwa epidemi kolera pada tahun 1875 ini mungkin sangat ganas, tetapi penyakit lain juga datang silih berganti, di mana penyakit seperti wabah disentri, tifus, dan cacat terjadi secara teratur dan sering mengamuk selama berbulan-bulan. Krisis kesehatan ini terjadi pertama kali dengan gejolak agresi yang memasuki Tanah Batak, di mana invasi pasukan Padri sekitar 1839 dan pendudukan tentara Belanda pada tahun 1878, 1883, dan 1889 berdampak negatif terhadap situasi kesehatan. Di mana hal ini dikarenakan persediaan makanan di kampung-kampung sering disita oleh musuh. Banyak orang mengalami demam, di mana akibat kekurangannya makanan menyebabkan banyak orang-orang mengalami demam terus-menerus dan mengurangi resistensi mereka terhadap penyakit. Anak-anak remaja sangat rentan. Di samping penyakit yang disebutkan di atas, mereka juga meninggal karena campak, batuk rejan, dan cacar air. Kedua, curiganya orang Batak Toba terhadap setiap kunjungan orang asing, di mana orang Batak menamakan orang asing ini dengan sebutan si botar mata atau si mata putih. Slide berikutnya.
Berikutnya, pada tanggal 11 November 1863, Nommensen meneruskan perjalanannya melalui Bukit Sitarinda ke arah Selindung dan Pasurnapitu dan tiba di Dolok Bukit Si Atas Barita dan Simorangkir yang berada di pertengahan antara Lumban Baringin dan Pasurnapitu, di mana strategi yang digunakan Nommensen dalam menyebarkan Injil diubah, di mana penginjilan awal yang menekankan konversi perorangan dengan mengembangkan strategi yang menekankan konversi kelompok baik keluarga atau mencakup keseluruhan anggota keluarga sebagai kesatuan maupun keseluruhan komunitas kepada imam Kristen. Kemudian untuk mewujudkan hal itu, Nommensen membuka pos penginjilan atau mission station baru termasuk sekolah dengan tujuan menjalin hubungan baik dengan pemuka raja-raja setempat, di mana para raja inilah yang menentukan berhasil atau tidaknya usaha atau misi yang dilakukan Nommensen, karena mereka merupakan tokoh yang sangat berpengaruh di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara. Slide berikutnya. Arti tiang salib kasih ini. Mungkin kepada orang Kristen bahwa arti ketiga tiang yang menopang salib kasih ini tidaklah asing. Monumen salib kasih ini disanggah dan ditopang oleh 3 tiang raksasa seperti pada gambar, di mana ketiga tiang raksasa ini adalah lambang trinitatis bagi agama Nasrani, di mana salah satunya ada Bapa, yang kedua Anak, dan yang ketiga Roh Kudus. Inilah arti lambang ketiga tiang yang menopang salib kasih ini. Di sini saya akan menjelaskan faktor pendorong dan penghambat majunya monumen salib kasih ini, di mana faktor pendorong pembangunan salib kasih ini berperan Nommensen dalam penyebaran Injil di tanah Batak sangatlah pantas mendapat apresiasi dari masyarakat Batak, di mana berkat para jending Nommensen dapat dirasakan dalam segala aspek kehidupan orang Batak Toba sampai saat ini, di mana peran Nommensen dalam memajukan bidang pendidikan, misalnya ada Universitas Nommensen, yang kemudian kesehatan, adanya rumah sakit Nommensen, dan yang ketiga religi yang sangat besar. Sedangkan faktor penghambatnya adalah di mana monumen salib kasih ini selama proses pembangunan menjadi faktor penghalang adalah proses pembangunannya yang terletak di atas pegunungan, menjadikan kondisi jalan menuju salib kasih yang di mana akibat lokasi salib kasih yang terletak di atas pegunungan menjadikan kondisi jalan menuju salib kasih memiliki kemiringan 20-30 derajat, di mana kondisi alam yang terjal inilah menjadikan proses pembangunan monumen salib kasih memakan waktu yang cukup lama, di mana ketika kawan-kawan ingin mengunjungi wisatawan sejarah monumen salib kasih ini harus berjalan kaki, di mana kemiringannya 20-30 derajat. Di sini saya akan memberikan sekilas gambaran wisata salib kasih atau monumen salib kasih, di mana yang pertama adalah patung Nommensen, di mana I.L. Nommensen lahir di Neustadt, Denmark yang kini Jerman, di mana beliau lahir tepatnya pada tanggal 6 Februari 1834 dan meninggal di Sigumpar, Toba Samosir pada tanggal 23 Mei 1918, tepatnya pada umur 84 tahun. Nommensen adalah seorang penyebar agama Kristen Protestan di antara suku Batak, Sumatera Utara, yang berasal dari Jerman tetapi lebih dikenal di Indonesia. Dengan hasil karyanya atau hasil usahanya berdiri sebuah gereja Huria Kristen Batak Protestan atau lebih dikenal dengan HKBP.
Yang kedua ada gambar seperti rumah Batak, itu adalah tempat untuk berdoa. Yang ketiga ada gambar salib kasih. Ini adalah gambar salib kasih yang diambil dari atas, di mana dengan pemandangan yang sangat indah dan dikelilingi oleh pohon pinus. Yang keempat ada dua non-mention yang dimana, ya Tuhan, hidup atau mati, biarlah aku berada di tengah-tengah bangsa Batak ini untuk menyebarkan firman dan kerajaan-Mu. Di mana dua non-mention ini sangat mengenang di hati para kaum Nasrani dan kaum Batak. Demikian penjelasan saya tentang Monumen Salib Kasih atau sejarawan Monumen Salib Kasih. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Dadah.